Jangankan kita melakukan amalan-amalan yang lain, amal ibadah saja ketika kita sedang sholat, kita sebetulnya dalam keadaan berdosa. Dosanya bagaimana? Al-ma'un, fawailul lil musallin. Allah ancam terhadap orang-orang yang mengerjakan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para hadirin tamu dan Allah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah atas izin Allah kita dipertemukan kembali, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini senantiasa menjadi catatan amal saleh kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin tamu dan Allah yang dimuliakan Allah, kebetulan materi yang kami bawakan telah selesai. Dan alhamdulillah kami membawa dua buku yang mudah-mudahan nantinya akan menjadi salah satu kajian kita nantinya. Dan perlu kami sodorkan kepada para hadirin, buku yang kami bawa yang pertama yaitu berkenaan dengan adab Islam. Yaitu di sini dikupas berkenaan bagaimana cara hidup kita bermuamalah kepada sesama, ya, berkenaan dengan adab-adab kita, ya, dengan sesama, dengan Rabb kita. Nah, ini di sini kita sebetulnya banyak mendapatkan hikmah. Ya. Buku ini terdiri dari 2 jilid. Ya. Ini yang pertama kami sodorkan. Yang kedua yaitu berkenaan dengan sholat. Ya, buku tentang sholat. Ya. Juga merupakan saya katakan perannya sangat penting berkenaan dengan ibadah yang kita lakukan. Ibadah yang kita lakukan itu harus betul-betul dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita melakukan ibadah harus dengan ilmu. Tidak boleh dengan nafsu kita, tidak boleh dengan menurut pikiran kita, ya. Karena masalah ibadah ini itu kaitannya antara surga dan neraka. Ketika kita salah di dalam beribadah, maka salah pula cara hidup kita. Ya. Sama dengan misalnya kalau kita mengupas hadis berkenaan dengan sholat, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Ya. Sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku sholat. Bagaimana melihat Rasulullah sholat? Rasulullah sudah tiada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mereka adalah generasi-generasi yang paling baik. Dan
kita harus berkiblat kepada mereka. Sehingga dalam ibadah ini kaitannya lagi dengan hadis, yaitu berkenaan dengan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad. Maka ini harus kita berpegang kepada keduanya, Al-Quran dan Sunnah. Kita harus mengikuti. Kepada siapa? Kepada Rasulullah. Tidak boleh kita beribadah menurut kata orang, si fulan, si B, si C, si A. Tidak boleh. Harus bagaimana qala Allah wa qala Rasul. Perlu diketahui para hadirin, penyebab seseorang masuk surga itu kenapa? Yang pertama, penyebab seseorang masuk surga karena kita mengikuti Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penyebab utama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini utusan Allah dan menjadi suri tauladan kita. Kalau kita mengikuti Rasulnya, fa insya Allah kita akan masuk surganya Allah. Sebagaimana ayat yang menerangkan, qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah in kuntum tuhibbunallah, jika engkau benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni. Ini ninya di sini kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni, ikutilah aku, kata Rasulullah. Yuhibbukumullah. Ketika kita mengikuti Rasulnya, cara ibadah kita, muamalah kita, apapun itu, maka apa? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu. Ketika kita betul-betul melaksanakan sunnah-sunnah Rasulnya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, kemudian apa lagi natijahnya? Pahalanya apa? Yaghfir lakum dzunubakum. Nah, di antaranya ketika kita mengikuti sunnahnya dengan benar, cara ibadahnya dengan benar, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Waalaikumsalam. Penyebab orang bisa masuk surga itu karena apa? Mengikuti Rasulnya. Tidak bisa. Kalau seandainya kita katakan semua makhluk di dunia ini masuk surga, ya buat apa adanya surga dan neraka kalau begitu? Ya, ini ada perbedaan. Jangankan kita melakukan amalan-amalan yang lain, amal ibadah saja ketika kita sedang sholat, ya bapak-bapak, kita sebetulnya dalam keadaan berdosa. Dosanya bagaimana? Al-ma'un, fawailul lil musallin. Allah ancam terhadap orang-orang yang mengerjakan sholat. Dosanya bagaimana? Bisa jadi ketika dia sholat bermain-main. Bisa jadi sholatnya juga tidak benar. Gerakan-gerakannya, bacaan-bacaannya. Sering kalau kita melihat ada orang yang takbir. Orang yang takbir setelah baca ayat, ya, Allahu Akbar, kadang-kadang masih banyak yang keliru. Saya perhatikan ketika kita mau ruku, takbir intikal namanya, perubahan gerak. Ada yang begini, Allahu Akbar, tangannya ini di atas. Kira-kira benar nggak? Ada yang begini, Allahu Akbar,
Kadang-kadang belum sempat turun tangannya, ya, masih begini. Imamnya mengucapkan takbir, Allahu Akbar, dia turunkan. Terus apa arti takbir itu? Takbir itu kita menyerah kepada Allah, pasrah. Kayak kalau musuh kita ditodong begini, kita bagaimana? Nyerah, Pak. Pasrah kepada Allah. Tidak begini, langsung leles. Tidak takbir. Dalam takbir itu dikatakan telapak tangan kita ini menghadap ke kiblat, bukan menghadap ke langit. Allahu Akbar. Salah. Ya. Nah, ini jangan sampai keliru. Di sisi yang lain, para hadirin tamu dan Allah yang dimuliakan Allah, ketika kita mengikuti Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ketika Rasulnya berucap, ya, maka ini selalu bimbingannya dari wahyu Allah. Langsung malaikat Jibril. Ya. Satu ketika pernah seorang Umar bin Khattab, ya, ketika beliau berada di depan Hajarul Aswad, ya, depan Hajarul Aswad, beliau berkata kepada batu itu, aku tahu sesungguhnya engkau itu batu, tidak memberikan manfaat dan menolak madarat. Seandainya aku tidak melihat kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Kemudian bagaimana Umar bin Khattab menciumnya, Pak? Karena apa? Rasulullah melakukannya. Ini sosok seorang sahabat. Mengikuti Rasulnya. Demikianlah seyogyanya kita. Ketika diseru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajak, ya, agar ibadah kita bagus, benar di hadapan Allah, akan dilaporkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti petunjuknya. Jangan pakai pikiran kita, perasaan kita. Ini naudzubillah min dzalik. Maka kami sodorkan 2 buku, mana yang mau dipilih, gitu ya, para hadirin, supaya kita mendapatkan ilmu betul-betul ibadah kita benar, amaliyah kita benar. Bagaimana? Insyaallah. Baik. Mudah-mudahan kita dikasih umur panjang, ya, kesehatan. Kita bahas berkenaan dengan sholat. Mudah-mudahan, karena masalah sholat ini sangat penting. Sangat penting. Masih banyak yang kita tidak tahu. Masih banyak. Ya. Terkadang, ya, kita, ya, kalau saya perhatikan, ya, banyak ketika saya masuk di masjid-masjid, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan imam itu dijadikan di tengah. Ya. Sawu sufufakum, kalau dikatakan iktadilu. Iktadilu itu artinya iktidal, yang adil, di tengah-tengah, yang lurus. Begitu, Mas. Maka jadikan imam itu di tengah. Satu ketika seorang sahabat, pas waktu itu kalau tidak salah diterangkan, ketika dalam suasana perang, ya, ketika dalam suasana perang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu sholat sendirian. Kemudian ada seorang sahabat datang, satu orang sahabat datang.
kemudian ojok-ojok langsung berdiri di sebelah kiri sahabat ini. Kemudian apa? Kalau kita tidak tahu ilmunya, tidak ada contoh riwayat barangkali hadisnya, kita tidak tahu, sembrono Pak sholatnya. Semau gue mau bikin sop. Ada kadang-kadang yang baru datang masuk sop pertama penuh, dia bikin sop dari kanan atau kiri. Ya, karena tidak tahu. Ya. Karena pas tadi juga saya pas sholat di Nur Syamsi, ada seorang teman, dia sholat, imamnya di sini, dia sholatnya di sana. Saya tarik Pak, tarik dia. Ya. Tarik, luruskan, ajak di samping kita. Kemudian setelah itu datang sahabat yang lain, sholatlah dia di sebelah kanannya. Oh, yang tadi yang sebelah kiri, kemudian apa? Diputar oleh Rasulullah kepalanya, ditaruh di sebelah kanan. Kemudian datang sahabat yang satu, sholat di sebelah kanan beliau, merapat, jadi rapat, bertiga rapat. Kemudian seorang imam harus bisa bersikap pada saat itu. Ya. Boleh jadi kalau seandainya jamaah ada yang satu datang. Ya. Ya. Kira-kira kalau jamaah yang satunya datang, kemana dia sholat? Di sebelah mana dia berdiri? Kira-kira mana? Otomatis dia akan berderet ke kanan, ke kiri. Padahal, ya. Pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendorong keduanya ke belakang. Subhanallah. Mendorong keduanya ke belakang. Didorong, ditaruh. Imamnya, punggungnya imam ini dibelah dua. Imam, ya, kalau dia misalnya seorang imam, maka dia begini, pas tengah-tengah. Posisinya demikian. Kalau kita betul-betul mengikuti cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ibadah kita yang kita lakukan menjadi amal soleh. Allah bertambah cinta, Allah ampuni dosa-dosa kita. Subhanallah. Makanya perbagus ibadah kita. Rapatkan shaf kita, jangan ragu. Karena ketika kita merapatkan shaf barisan kita, masya Allah, hikmahnya luar biasa. Ya. Pertama, Allah akan persatukan di antara keluarga tersebut. Allah akan lembutkan hati-hati mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan permudah rezekinya. Ini. Makanya ini penting sekali para hadirin tamunan Allah yang dimuliakan Allah untuk membahas, mengkaji ulang berkenaan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ya. Insya Allah kita sepakat berkenaan dengan sholat kita ini ya. Insya Allah. Mudah-mudahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena begini para hadirin tamunan Allah yang dimuliakan Allah, hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran itu sama dengan hukum-hukum yang ada pada As-Sunnah. Sama. Tidak ada beda. Banyak ayat sebetulnya yang menerangkan. Ya. Satu contoh ayat yang menerangkan Al-Ahzab. Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin, tidak sepatutnya ya, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan idza qadallahu wa rasuluhu amra, apabila
Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, akan ada baginya pilihan yang lain. Ya, jadi kalau Rasulnya Allah, Rasulnya sudah menetapkan sesuatu, kemudian kita sebagai orang yang beriman barangkali dengan maksud begini, memilih-milih, memilah-milah, dengan maksud dia barangkali menyelisihi, ya, atau menyimpang dari ini. Nah, ini tidak boleh. Karena wajib kita ittiba kepada Rasulnya, mengikuti Rasulnya itu wajib hukumnya. Kalau kita tidak mengikuti Rasulnya, apa kata Rasulullah? Wa may ya'sillaha wa rasulah, barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka dia hakikatnya telah berada dalam kesesatan yang nyata. Berarti Pak, sesat. Kalau kita menyelisihi Rasulnya, berada dalam kesesatan yang nyata. Na'udzubillah min dzalik. Berat, resikonya berat. Sebagai orang-orang yang beriman, konsekuensinya apa? Ikut ittiba kepada Rasulullah. Kalau kita ingin selamat, Pak. Ingin selamat dunia dan akhirat, ittiba kepada Rasulullah. Harus mengikuti apapun itu. Cara jual beli, ya, harus mengikuti. Cara sholat kita harus mengikuti. Tidak boleh menurut karangan kita, karya kita. Ya. Kadang-kadang barangkali ketika kita berdoa, Rasulullah SAW mengajarkan. Karena masih banyak kadang-kadang yang saya saksikan, yang saya lihat itu berdoa. Rasulullah memberikan kita tangan. Karena Rasulullah SAW ya'taqidu biyaminih, adalah Rasulullah SAW berzikir dengan tangan kanannya, tidak dengan tangan kiri, tidak dengan yang lain. Tangan kanannya. Berarti apa? Ittiba, ikuti. Kalau bapak-bapak mengikutinya, Masya Allah, pahalanya Allah cinta sama bapak-bapak. Karena apa? Itulah yang dilakukan Rasulnya. Ya, Allah cinta kepada kita. Menjadi amal soleh di hadapan Allah. Tidak ada yang lain. Tangan kanan dibolak-balik saja. 15. Ya. Dari ini kan kita punya ruas 3 ini ya. 3 ruas apa? Persendian. Ya. Jadikan dia bersedekah. Bersedekah dia di hadapan Allah. Otot-otot kita bersedekah. Ya, tidak ada. Diterangkan dengan memakai alat-alat yang lain. Pakai tangan kita. Karena banyak yang melakukan zikir itu dengan dia mempersulit diri, ya, dengan memakai alat-alat seperti misalnya tasbih, misalnya ya. Kalau di Arab, Pak, di Arab bahkan kalau misalnya orang yang hidupnya gengsi gede-gede ya, itu tasbihnya emas, Pak. Insyaallah. Pernah lihat tasbih emas? Subhanallah. Belum pernah lihat? Saya pernah lihat di YouTube. Ya. Itu tasbihnya jadi untuk gengsi, Pak. 33 butirannya emas-emas semua. Jadi jor-joran. Ya. Insyaallah. Bahkan kadang-kadang dipamerkan, Pak, dengan maksud riya, barangkali dia tunjukkan. Na'udzubillah. Ya. Bahwa emas saja tidak boleh, artinya pakai emas saja tidak boleh.
apalagi dia pakai untuk di hadapan Allah. Lain halnya dia seorang wanita. Seorang wanita pun dia tidak boleh menampakkan di hadapan orang asing. Dia hanya boleh tampakkan sama suaminya, anak-anaknya. Jangan pakai emas, dia pakai. Ya, dia buka kerudungnya pakai emas di luar. Alhamdulillah. Ini menyelisih sunnah. Alhamdulillah. Ya, itu diperhatikan. Karena apa? Resiko daripada ketika kita salah di dalam beribadah, maka kita jatuh ke dalam perbuatan bid'ah. Jadi perlu diketahui, bid'ah tersebut itu luang lingkupnya itu dalam ibadah, ya, bukan masalah dunia. Ibadah, ya, diperhatikan. Karena kita khawatir, Pak, ibadah-ibadah yang kita lakukan justru menjerumuskan kita ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Berat. Kalau ibadah tanpa ilmu, maka kita akan mendapatkan jalan yang sesat, jalan yang keliru, menjerumuskan kita ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ibadah yang kita lakukan salah. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, kesehatan, bisa membahas buku ini. Ya. Barangkali ada pertanyaan berkenaan masalah ibadah. Ketika kita mau mengkaji sebuah buku, itu saya terutama yang menganggap amat berat buat saya. Saya harus betul-betul ikhlas menyampaikan hal itu. Karena Allah. Harus betul-betul ikhlas. Apa yang ada di dalam buku ini tidak boleh saya sembunyikan. Ya, tidak boleh. Kita sampaikan. Baik itu dirasa barangkali pahit buat kita, ya harus ditelan, harus diikuti. Berat barangkali untuk dilakukan, harus diikuti. Barangkali cara ibadah kita dulu barangkali menurut guru-guru kita, atau menurut bapak-bapak kita, atau kakek-kakek kita. Maka ketika hal yang saya sampaikan itu bertolak belakang dengan apa yang ada dalam buku, maka harus kembali kepada apa yang disampaikan oleh qala Allah wa qala Rasul. Ya. Seperti ayat yang telah kami sampaikan, tidak boleh kita memilah-milih. Akan ada bagi kita pilihan yang lain. Maksudnya adalah kita mengada-adakan sesuatu. Mengada-adakan cara ibadah, cara berdoa, cara sholat kita menurut pikiran kita. Itu tidak boleh. Karena jatuhnya kepada amalan-amalan kita menjadi rusak. Bid'ah, dengan kata lain bid'ah. Al-bid'atu dolalah. Bid'ah ini sesat. Ad-dolalatu finnar. Ini kan amat berat ini risikonya. Ketika kita melakukan amalan-amalan ibadah menyimpang, tidak sesuai dengan petunjuk, maka kita hakikatkan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Makanya jalan satu-satunya adalah ketika kita berbicara masalah ibadah, ittiba kepada Rasul. Insya Allah ketika kita ittiba ini, maka insya Allah kita akan mewarisi surganya Allah kalau betul-betul kita ittiba kepada Allah. Nah, saya harus betul-betul ikhlas menyampaikan karena Allah. Begitu pula para hadirin harus betul-betul ikhlas menerimanya karena Allah.
Karena Allah. Ketika ilmu datangnya dari Al-Quran dan Sunnah, wajib kita ikuti. Ya, wajib kita tunduk. Tidak boleh kita barangkali ada pilihan yang lain, ya, menyimpang dari cara Rasulullah SAW ajarkan kepada para sahabat. Ya. Jadi itu adalah bagian daripada adab antara muallim dan muta'allim. Ya, antara pengajar dan yang barangkali muridnya lah begitu. Itu harus betul-betul ikhlas. Ikhlas kita ittiba kepada yang benar. Ya. Nggak boleh apa kata kiai ini, kiai itu. Mereka manusia biasa. Ya. Boleh barangkali kita berpendapat ini mazhab ini mengatakan ini, mazhab ini mengatakan ini. Ya, itu juga tidak boleh. Tidak boleh kita taklid kepada barangkali yang terkenal 4 mazhab. Syafi'i, Hambali, Hanafi, terus siapa lagi tadi? Ya. Tidak boleh. Tidak boleh kita taklid kepada mereka. Kita harus taklid kepada Rasulnya, titik. Kalau itu qala Rasul, pasti benar. Qala Rasul saja, ya, kadang-kadang masih ada yang do'if ini hadisnya. Masih ada orang yang menyampaikan yang tidak benar. Perawinya tidak benar. Perawinya ada yang lemah, ya. Misalnya ada meriwayatkan hadis, dia cacat, dia lemah misalnya. Lemah saja, hafalannya lemah, tidak dipakai Pak hadisnya. Ini harus betul-betul kita menukilnya, mengambilnya dari yang sahih. Ya. Karena banyak ya hadis-hadis yang do'if yang kemudian dikonsumsi oleh kita. Insyaallah. Pernah ada seseorang, ya, ahlul ilmi, ya, saya membaca sejarahnya orang-orang yang menuntut ilmu itu, ya, ada bahkan satu murid ini berguru kepada 7.000 syekh. Bayangkan gimana ya, 7.000 syekh, ya, berguru Pak. Gurunya berapa? 7.000. Bayangkan, kita baru gurunya berapa? Ini 7.000 Pak. Ini seorang penuntut ilmu ini hanya mencari satu hadis. Hadisnya berbunyi begini: yuhsyarun nas yaumal qiyamati uratan ghurlan buhlan. Hadisnya pendek. Ini dicari berhari-hari, naik onta, bawa perbekalan, insyaallah. Bahkan bisa berminggu-minggu. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti, pada hari kiamat kelak, yaumal qiyamah, manusia dikumpulkan uratan, dalam keadaan uratan itu artinya telanjang. Ghurlan itu artinya tidak dikhitan. Kembali yang dulu disunat kembali dalam keadaan seperti semua. Buhman. Ya. Para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, apa itu buhman? Kami tahu, oh aurat itu tahu, ghurlan itu tahu, buhman itu apa ya Rasulullah? Ini kadang-kadang bahasa Arab itu perlu ditafsirkan lagi. Seorang Arab, orang Arab saja tidak tahu, sehingga Rasulullah SAW menafsirkannya. Buhman itu artinya tidak memiliki apa-apa. Bayangkan Pak, ketika nanti kita dikumpulkan di hari kiamat, kita buhman, tidak punya apa-apa.
Artinya apa? Tidak punya amal soleh. Na'udzubillah. Mengerikan tidak? Tidak punya amal soleh. Perkara solat yang setiap hari kita lakukan supaya betul-betul menjadi amal soleh harus dengan ilmu. Qala Allah wa qala Rasul. Tidak boleh kita mengada-ada. Tidak boleh kita pilih-pilih. Tidak boleh kita ikuti cara orang-orang tua kita, termasuk taklid tadi kepada 4 mazhab tadi. Kalau seandainya benar itu hadisnya sahih, maka itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang Imam Syafi'i saja mengatakan, kalau seandainya itu benar hadis yang saya sampaikan, maka itu adalah mazhabku. Cara beragamanya, mazhabku cara Rasulullah SAW. Kalau seandainya itu salah, kata beliau, buang, lemparkan ke tembok, jangan dipakai. Begitu maksudnya. Maka harus betul-betul ibadah kita harus benar. Kalau kita ingin menjadi apa yang kita lakukan, solat kita akan menjadi amal soleh. Solat kita akan menjadi Allah lebih sayang kepada kita. Ya. Dengan solat kita Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Ketika kita betul-betul semuanya berdasarkan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Itu ya. Ini memang amat berat, Pak. Berat. Ya. Berat sekali. Tapi biar bagaimanapun beratnya, wajib kita ittiba, kembalikan kepada ya, perkataan yang paling tertinggi. Siapa itu? Qala Allah wa qala Rasul. Tak boleh kata si fulan, kata kiai ini, kata kiai itu, tak boleh. Tapi kalau itu sudah kata Allah dan Rasulnya, maka kita harus manut. Ya, kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita diberikan keikhlasan. Ya, barangkali ibadah-ibadah kita dahulu, barangkali kalau nanti seandainya dikupas oleh buku ini, ya, barangkali berlawanan dengan apa yang dikatakan dalam buku ini, maka seyogyanya kita mengikhlaskan diri untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Barangkali demikian. Ada pertanyaan barangkali sebelum kita mulai usbuk yang akan datang. Barangkali ada pertanyaan. Tidak ada? Ya. Demikian, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.